Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang guru penggerak. Ya, ini apa? Aksi nyata guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Daryani. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Luar biasa. Oke, kita harus semangat ya. Slogannya UPTS dan Kosong Studi kita tanya gimana Kak? Apa kabar? Jawabnya luar biasa ya. Kalau saya tanya apa kabar? Jawabnya luar biasa gitu ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Luar biasa. Oke, masih semangat ya. Nah, saya di sini akan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya sendiri Epi Daryani dari UPTS dan Kosong Studi akan menyampaikan modul titik 1 budaya positif. Saya akan mengimplementasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, jika kemarin kami belajar di modul 1.1 tentang materi filosofi Ki Hajar Dewantara, dan di modul 1.2 kami belajar nilai-nilai guru penggerak, dan di modul 1.3 kami belajar visi guru penggerak. Telah sampailah kami di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, tentu saja Bapak dan Ibu guru hebat sudah tidak asing lagi ya. Apa sih yang di benak Bapak Ibu hebat di sini ya? Budaya positif. Tentunya itu tidak asing karena sudah keseharian kita mendengar kata-kata budaya positif. Kira-kira sebelum kita masuk materi, apa sih budaya positif tersebut? Boleh Bapak Ibu mengutarakan apa itu budaya positif? Datang tepat waktu. Bagus, datang tepat waktu boleh. Ada lagi? Lupakan tapi Bagus, berpakaian rapi itu masuk ke budaya positif. Ada lagi Ibu Bapak? melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti, bagus. Nah, kerja datang tepat waktu, berpakaian rapi, terus melakukan kerja bakti, itu semua masuk ke budaya positif. Tentu kita tidak asing lagi ya budaya positif itu. Seperti datang tepat waktu itu kan masuk dia ke kayak disiplin positif. Kenapa dikatakan budaya positif? Berarti kita harus memudayakan, mendisiplinkan anak supaya anak datang tepat waktu. Begitu. Dengan cara apa Bapak Ibu guru hebat untuk mendisiplinkan anak tersebut datang tepat waktu? Dengan cara apa? Ya itu kita public figure ini contoh sebagai mencontohkan sebagai bagaimana anak akan mau datang tepat waktu kalau Bapak Ibu guru hebat pun datangnya jam 8. Ayo berangkat siang-siang. Alah kata gurunya, guruku saja lo berangkatnya siang, gimana saya mau datang tepat waktu? Itu masuk ke budaya positif. Ya Bapak Ibu guru hebat. Kenapa saya katakan masuk ke budaya positif? Lah kalau kita saja diri kita sebagai public figure, kita ini public figure ya Bapak guru hebat. Kenapa saya katakan public figure itu? Karena kita ini guru itu kan ibu dan ditiru ya. Kita mencontohkan kepada murid. Guru saya datang berangkat pagi-pagi sebagai murid, sebagai siswa, malulah guruku saja berangkatnya pagi. Misalnya kita sebagai guru ya kesadaran diri, kita berangkatnya jam 7, sebagai siswa datang berangkat jam setengah 8, pukul 7.30. Sedangkan peraturan di sekolah kita di UPTSDN 01 Sri Rezeki ini berangkat masuk sekolahnya pukulnya jam 7.30. Gurunya berangkat jam 7.30, bahkan lebih. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Itu kita kan harus dari
begitu ya. Mungkin itu saja ya pemaparannya. Bisa kita lanjut ya materi ini Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu masuk ke budaya positif. Dan selanjutnya disiplin positif yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya, yang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu materi dari konsep inti ini. Yang keempat, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam ada posisi kontrol guru. Pasti Bapak Ibu, apa sih posisi kontrol guru itu apa ya di benaknya ya? Dan selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang paling sangat akan kita bahas itu segitiga restitusi yang kita sering alami setiap hari di sekolah ya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu guru hebat tidak asing lagi dengan yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru, profil pelajar Pancasila ya kan? Apa saja kira-kira Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa saja coba? Ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, beriman berkebinekaan global. Yang ketiga, apa? Yang ketiga nggak kelihatan dulu ya. Kreatif, mandiri, terus bergotong royong, bernalar, kritis. Tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dari profil pelajar Pancasila karena kita sudah menggunakannya. Apalagi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Berketuhanan yang Maha Esa itu seperti jujur, itu masuk ke ketuhanan yang Maha Esa. Lalu berkebinekaan global berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, ya kan? Berarti kita berkebinekaan global. Global itu mencakup keseluruhannya. Yang ketiga bergotong royong. Bergotong royong itu tentu tidak asing lagi ya. Seperti yang Ibu Yanti tadi katakan, kerja bakti masuk ke dalam gotong royong ya. Itu sudah tidak asing lagi. Bernalar kritis itu apa? Tidak perlu contoh. Nih bernalar kritis di sini. Guru dia tidak perlu ditunjuk nih. Dalam disiplin tadi disiplin positif. Ada kotak sampah posisinya tertidur, hasilnya berdiri kotak sampah tersebut. Siswa langsung dengan tidak sengaja lewat, dibenarkan. Itu sudah masuk ke dalam bernalar kritis. Dia sudah punya disiplin di dirinya, tidak perlu ditegur oleh gurunya ya. Dan yang terakhir kreatif. Kreatif tentu seperti di kelas kita ini ya. Kreatif itu oh iya ada sampah daur ulang, kita buat apa ya, kita buat biasa di kelas. Itu termasuk kreatif. Jadi semua itu mencakup di profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdeferensi. Berdeferensi itu yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang berwujudan kepada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sebagai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, yang ketiga tadi bergotong royong. Bergotong royong tadi ya berarti ya kita sudah setiap hari Jumat sudah melakukan bergotong royong, sudah setiap hari ya kita tanpa harus dituntut, tanpa diberita, anak sudah menjalankan membersihkan lingkungan sekolah baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan mandiri itu apa tadi Bapak Ibu? Contohnya banyak mandiri itu ya. Misalnya, oh ya ada sampah berserakan diambil, nyapu bersih. Mandiri masuk juga ke dalam piket. Piket itu kan mandiri, dia punya tanggung jawab itu tadi. Ibu gurunya belum datang, kelasnya sudah bersih, itu termasuk mandiri. Begitu ya Bapak Ibu. Di sekolah kita sudah menerapkan ya mandiri ya. Dan selanjutnya kreatif. Anak kita kreatif ya Bapak Ibu. Banyak. Nah seperti kelas kita ini, daur ulang sampah dibuat, membuat hias sekolah banyak ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir bernalar kritis. Semua profil pelajar Pancasila di sekolah sudah mencakup semua ini Bapak Ibu ya. Dan akan tetap kita lestarikan, tetap kita budayakan. Selanjutnya, nah dengan melihat gambar ini, gambar karikatur seorang anak di depan dan anak di belakang mengunci punggung seorang anak di depan, tentu saja apa ya yang terbesit di benak Bapak Ibu? Kenapa kok ada seorang anak di depan, di belakang dia dikunci punggungnya? Apa dari makna dari karikatur tersebut ya? Kita lihat miskonspensasi tentang teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak bermakna. Nah, dari ilustrasi tersebut kita sudah lihat di depan ini yang di punggung yang di depan anak di depan itu seperti guru, dan yang di belakang tersebut adalah siswanya, muridnya, mengontrol emosi. Kita sebagai guru tentu, apalagi di kelas 3 ayah, guru kelas saya sendiri ya, anaknya luar biasa. Jadi kita pasti setiap hari mengontrol emosi kita. Kita sebagai guru tidaklah mungkin akan melakukan kriminalitas terhadap anak ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, sebagai guru kita harus mengontrol emosi setiap hari, bahkan tadinya kita akan membentak anak, tidak jadi membentak karena itu tidak dibenarkan. Anak jadi mentalnya apa? Dengan kita membentak belum tentu anak itu nurut, justru malah melawan. Kita suruh apa dia begitu, kita mengikuti. Jadi kita hanya bisa mengontrol. Namanya posisi kontrol guru. Nah, kita lanjut next ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, di sini saya akan bacakan reaksi kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol itu adalah kebutuhan kita berbeda. Kita masuk ke ini Bapak Ibu. Kita masuk di teori kontrol. Kalau di stimulus respon, reaksi kita, kebutuhan kita sama. Ternyata di posisi teori kontrol kita berbeda ya. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berbeda-beda ya ternyata ya. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak mungkin Bapak Ibu guru hebat akan mengubah pandangan seseorang, orang lain atau rekan kita, teman sejawat agar sama dengan kita. Kira-kira kita bisa tidak mengubah pandangan tersebut? Tidak bisa kan? Pandangan orang, oh iya, misalnya meja ini contoh. Meja ini pandangan saya sendiri bagusnya di sini. Pandangan Bapak Ibu guru hebat, oh bagusnya di sebelah sana. Kira-kira kita bisa tidak menselaraskan? Tidak bisa Bapak Ibu ya, karena kita punya imajinasi dan pandangan tersendiri. Kita tidak bisa menyamakan pandangan orang lain karena kita berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk di
yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Kan kita pasti ya di kelas itu menghadapi anak yang luar biasa. Contoh, sudah disuruh duduk rapi, masih saja ada yang lari-lari, ada yang keluar. Itu ya hanya diri kita, hanya kita ya, bukan orang lain. Nggak mungkin ya, contoh nih, saya suruh duduk rapi. Nggak mungkin saya berlari-lari ke kantor menyuruh rekan saya, tunggu anak saya kondisikan. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin saya meminta orang lain untuk mengontrol anak saya ya begitu ya Bapak Ibu. Tidak mungkin karena hanya diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Baik, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tetap ya di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama, tetap sama hasilnya ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata di posisi kontrol, kolaborasi dan kebersamaan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di CGP calon guru penggerak angkatan 11 ini, kolaborasi tersebut ternyata nomor 1 Bapak Ibu. Kolaborasi ya seperti kita ini Bapak Ibu guru hebat. Kita bersatu di sini, kita berkolaborasi, bukan maksud tujuannya untuk menggurui. Saya ini menyebarkan moral budaya tersebut kepada Bapak Ibu agar tahu, agar kita terapkan, agar menghadapi anak lebih tahu. Nah, di mana? Dengan cara apa? Berkolaborasi. Berkolaborasi tersebut adalah kita saling bertemu bersama, misalnya memecahkan masalah. Contoh lagi nih. Oh ya Bu, kok cerita misalnya anak saya kayak gini. Dengan cara apa? Berkolaborasi. Kita ngobrol sama teman. Kita mau gimana caranya memecahkan suatu masalah. Kita nggak bisa. Kita punya masalah menghadapi anak yang luar biasa di kelas kita, terus kita pendam. Pasti spontan. Begitu kita masuk ke kantor, bertemu dengan rekan guru lain, kita akan bermusyawarah, berkolaborasi lebih tepatnya ya. Kalau di CGP ini rata-rata kami sering berkolaborasi. Bu, ini gimana? Bu, ini bagaimana? Ini apa solusinya? Karena dengan kita berkolaborasi tadi, dengan kita meminta bantuan, bermusyawarah, kita akan menemukan suatu solusi. Begitu Bapak Ibu ya. Tampaknya sudah mulai ngantuk ya. Kita lanjut next ya untuk menyingkat waktu. Disiplin positif. Nah, tentu yang saya katakan di awal tadi, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, bahasa Inggris ya, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, nilai-nilai yang diyakininya tadi apa saja Bapak Guru hebat, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 5 nilai-nilai yang diyakininya. Kalau dia tidak berbuat oleh Pak Esa, dia bisa aja tidak berbuat jujur. Contoh mencontek di kelas. Itu termasuk ya Bapak Ibu guru hebat ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ternyata di CGP ini calon guru penggerak ini reward atau hukuman penghargaan tadi atau hukuman itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kenapa tidak diperbolehkan? Masih tidak efektif. Banyak cara lain, tidak hanya dengan cara menghukum. Misalnya, kalau kamu terlambat lari lapangan 10 kali, itu tidak efektif. Besok lagi pasti diulangi. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Masih banyak cara yang lain. Reward pun juga begitu. Saya harus, kata guru, kalau saya juara 1 dikasih buku. Ternyata reward itu penghargaan di CGP setelah saya mempelajari, setelah saya ikut CGP, itu tidak dibenarkan. Bapak guru hebat, tidak dibenarkan sama sekali, kurang efektif ya. Penghargaan itu tidak boleh. Mungkin dibenarkan Bapak Ibu, kenapa tidak boleh? Itu kan supaya anak termotivasi ya Bu ya, supaya anak semangat belajarnya. Ternyata tidak efektif. Mungkin boleh saja, cuma di CGP ini saya terapkan destinasinya agar Bapak guru hebat tidak menggunakan reward dan hukuman tersebut ya. Selanjutnya kita next ya. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Kita
lihat ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contohnya jika kita sebagai siswa dari kelas 1 pasti dia punya tujuan individu, pasti dia pengen naik kelas 2. Kalau dia siswa kelas 2, pasti dia mau tujuan naik kelas 3 dan seterusnya. Kalau dia siswa kelas 6, dia akan naik ke sekolah menengah pertama. Setiap individu mempunyai tujuan masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, kita pun Bapak guru hebat pun yang ada di ruangan ini pasti mempunyai tujuan masing-masing. Untuk siswa, untuk guru berpihak kepada murid supaya mencerdaskan anak, ya kan? Masih banyak lagi ya. Dan yang kedua, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang saya katakan di awal tadi termasuk yang profil pelajar Pancasila ini masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya tadi masuk ya suku, bangsa, agama yang sudah saya jelaskan. Karena kebetulan alhamdulillah di sekolah kita ini Bapak guru hebat, kita tidak membeda-bedakan baik itu ras, suku, agama ya. Kita berkebinekaan global. Dan yang terakhir, contoh profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, masuk tadi ya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, bergotong royong serta kreatif. Sudah saya jelaskan yang tadi ya, semua karena kita mencakup profil pelajar Pancasila. Next ya Bapak Ibu. Kita sampai di kebutuhan dasar manusia. Nah, sepertinya apa sih kebutuhan dasar manusia? Nggak asing lagi Bapak Ibu ya. Kita semua membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia. Kita lihat yang pertama, ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan cara apa Bapak Ibu guru hebat? Dengan cara bekerja. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kenapa saya katakan bekerja bertahan hidup? Tanpa bekerja kita tidak bisa untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya di situ ada kebebasan. Kenapa saya katakan kebebasan? Ya kita seperti di awal yang saya katakan, kita tidak bisa di pandangan orang tidak bisa kita ubah. Kita punya kebebasan sendiri. Kita tidak bisa diatur oleh orang lain karena kita berbeda Bapak Ibu guru hebat. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Kita berkumpul di sini, bercengkrama, berkolaborasi. Kita ini termasuk masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita tidak ada jalinan kasih sayang dan rasa diterima di sini, tidak mungkin kita akan berkolaborasi dan bertemu dalam ruangan ini. Ini sudah termasuk dalam rasa diterima dan kasih sayang. Dan yang ketiga, penghargaan. Penghargaan ini penguasaan. Bapak Ibu salah, makanya agak janggal. Bukan penghargaan, maaf. Penguasaan itu dia kita maksudnya bukan mau berkuasa. Seperti contohnya kalau di kelas itu ketua kelas, begitu Bapak Ibu ya. Next yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan itu tadi anak itu kita tidak bisa menuntut harus belajar terpaku, datang guru dan langsung buka bukunya nak kita tulis. Belum tentu karena anak itu moodnya beda. Buku nulis terus padahal baru mau dimulai ya kan. Begitu kan biasa kita namanya siswa. Kesenangan itu dia mau kesenangan seperti apa? Dia belajar sambil bermain. Boleh di luar ruangan, boleh sambil bernyanyi, berhitung. Nah, kalau kita belajar sambil bermain kan tidak harus terpaku, tidak harus monoton. Duduk, datang, buka buku, tulis. Itu tidak efektif Bapak Ibu ya. Masih banyak cara-cara lain untuk membuat anak senang dalam belajar. Next ya. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kita tidak efektif bahwa hukuman itu tidak efektif, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Karena dengan
Dia tidak membantu dengan ikhlas. Oh iya, saya bantu dengan ikhlas dengan kewajiban dia sebagai anak. Begitu Bapak Ibu guru hebat ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan menginginkan mereka menghargai diri sendiri. Nah, dengan itu apa tadi? Tidak perlu harus mendapatkan misalnya nih dia peringkat 1, tidak harus dibeliin suatu penghargaan karena dia mempunyai nilai-nilai tersendiri. Next Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai di hukuman konsekuensi. Tentu Bapak Ibu, kalau hukuman sudah tidak asing lagi Bapak Ibu guru hebat ya. Konsekuensi apa sih? Restitusi apa sih? Nah, saya rasa Bapak Ibu guru sudah melakukan ini semua, namun belum mengetahui tahapan-tahapan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba. Kenapa saya katakan tidak terencana? Nah, misalnya hari ini ada siswa yang terlambat, kamu lari lapangan 10 kali, itu tidak terencana karena dia spontan. Spontan karena dia terlambat, itu guru hebat, langsung kita kasih suatu hukuman suruh lari lapangan, berarti itu termasuk tidak terencana. Tiba-tiba Bapak guru hebat. Kira-kira Bapak guru hebat pernah tidak melakukan hal tersebut? Pernah ya? Saya yakin pasti pernah Bapak guru hebat ya. Tapi kalau bisa, kalau di sekolah kita saya yakin juga tidak ada. Di dalam sekolah lain aja ya kan. Saya rasa di UPTS seperti ini guru-guru Bapak guru hebat hebat-hebat tidak pernah melakukan hal tersebut Bapak guru hebat ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini dia tidak tahu ya. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Satu arah tadi yang dihukumkan yang melakukan kesalahan berarti satu arah, satu tujuan. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, lari lapangan termasuk sudah fisik ya, karena badannya yang disuruh lari begitu. Kita lihat yang konsekuensi. Apa sih konsekuensi tersebut? Dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Nanti kita akan bahas yang namanya keyakinan kelas. Konsekuensi tadi dia masuk gini. Jika ada dia punya keyakinan kelasnya ini, misalnya sudah membuat keyakinan kelas. Di dalam kelasnya itu jika anak tidak memakai sepatu berwarna hitam, maka dia berdiri di depan pintu di depan kelas sampai jam pulang. Itu konsekuensi sudah direncanakan, sudah disepakati di kelas tersebut, sudah sebelumnya sudah direncanakan. Misalnya dia tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, dan yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi. Restitusi itu contoh. Bapak guru hebat tentu pernah mengalami, mungkin pasti pernah ya mengalami siswa yang namanya berkelahi ataupun mempunyai kasus terlambat masuk kelas ataupun namanya gurunya murid sedang presentasi terus dia ngobrol. Nah, pasti kita pernah dipanggil. Coba nak datang sama ibu. Ibu mau tanya, tadi kamu ngapain kok terlambat pada masuk jam istirahat? Nah, ini masuk ke restitusi. Nanti ada videonya cuplikannya. Saya akan tampilkan di akhir Bapak Ibu guru hebat ya. Apa itu restitusi? Dia bukan fokus ke kesalahan tapi lebih ke solusi. Next Bapak Ibu guru hebat. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita ini Bapak guru hebat harus mempunyai 5 posisi kontrol guru terhadap murid, yaitu sebagai 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira saya mau nanya nih Bapak guru hebat, tentu kita ada dong di salah satu 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalian yang mana di antara salah satu tersebut? Boleh
Dua, kenapa pemantau Bapak Guru hebat? Memantau anak supaya anak tersebut tidak berkelahi, berbuat jujur, datang tepat waktu. Kita masuk ya Bapak Ibu dua ya, sebagai posisi kontrol guru, teman dan pemantau. Kenapa saya katakan teman Bapak Guru hebat? Karena kita ini kan mengayomi. Nah sini nak, coba kamu misalnya ada siswa contoh lagi Bapak Guru hebat. Kalau nggak ada contoh, kayaknya nggak bakal dirap ya. Contoh nih Bapak Guru hebat. Ada siswa yang nangis, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nak? Itu masuk Bapak Guru hebat. Dan kita sebagai teman pasti masuk nangis. Saya dipukul Bu Guru. Bisa ada contoh, ada segala contoh. Tapi saya rasa di UPTS dan Konservasi dan Tinggi ini anaknya hebat-hebat. Nggak ada ya seperti kasus tersebut ya. Kita nggak ada yang itu, alhamdulillah ya. Di sekolah lain saja tidak bisa di sini. Alhamdulillah. Nah selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya, untuk menyingkat waktu. Oke, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu masuk ke penghukum atau pembuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Oke, hukuman betul. Kenapa hukuman? Karena dia disuruh hormat selama 1 jam. Berarti dihukum seperti tadi lari lapangan 10 kali. Berarti kalau dalam 1 jam, 1 jam itu lama Bapak Guru, berarti termasuk ke hukuman. Kasihan Bapak Guru masa 1 jam disuruh berdiri bawa sama bendera. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini masuk membuat merasa bersalah atau menghukum Bapak Guru hebat? Membuat rasa bersalah, karena dia udah berapa kali mengingatkan masih saja diulangi. Contohnya tadi di awal yang saya katakan, datang terlambat, memakai sepatu tidak berwarna hitam, baju tidak dimasukkan. Nah itu semua masuk ya Bapak Guru hebat. Dia masuk ke 5 posisi kontrol guru. Kita next Bapak Guru hebat. Contoh selanjutnya. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini menanyakan ke siswa, manajer, pemimpin. Jadi kita sebagai pemimpin di tengah-tengah, kita bukan seorang teman, kita bukan pemantau, tapi kita memimpin suatu masalah tadi, mencari solusinya apa, kenapa. Kita harus tahu kenapa anak ini datang terlambat. Kita tidak bisa langsung, nah kamu dimarah begitu saya datang, kamu datang terlambat terus kamu naik lapangan, kamu harus sama bendera. Tidak boleh. Ternyata di CGP tidak boleh Bapak Ibu Guru hebat. Menghukum itu sangat tidak efektif. Dengan cara apa? Ya itu tadi segitiga restitusi. Kita mencari solusinya, tanyakan dulu kenapa. Misal saya terlambat karena saya membantu ibu dulu Bu, ibu saya mau jualan misalnya ya, bisa jadi ya. Kan kita nggak tahu faktor kenapa dia terlambat. Apakah karena itu yang positif, membantu ibunya untuk membuat misalnya ibunya berjualan di kantin, dia membantu ibunya membuat makanan kue, jadi terlambat agak siang. Atau itu yang positif. Kalau negatifnya, tadi malam saya nonton TV terlalu larut Guru, jadi ya begitu. Saya tidurnya malam-malam, jadi bangunnya siang, jadi saya datangnya terlambat. Kita harus tanyakan dulu kepada situ kenapa, mengapa, bagaimana. Dan selanjutnya kita mencarikan solusi, bukan kita langsung menjelaskan masalah tersebut, tidak. Solusinya apa? Misal kalau seperti tadi, kalau dia ingin bantu ibunya dari jam 6 berangkat jam 7, berangkat sudah jam 8 misalnya, berarti harus lebih pagi lagi membantu ibunya. Kalau nonton TV tidak boleh terlalu larut, bisa kita membicarakannya kepada wali siswa tersebut, kita panggil agar bisa mengontrol anaknya Bapak Ibu ya. Next, lanjut ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, kita sebagai aku ini guru Bapak Ibu ya kita. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini mata siswa dia kecewa. Ini kita kan jangan ngomong pasti kita bisa gini, kamu ini nggak baik, tidak efektif. Begini Bapak Ibu Guru hebat, dengan cara menanyakan begini, ibu kecewa dengan kamu, ibu marah. Dengan kita mengucapkan kata ibu marah, ibu kecewa, anak itu tahu, oh iya, langsung apalagi anak
Misalnya datang terlambat itu tadi kita kasih ke waktu ya, hebat tidak pernah melakukannya. Sudah dikatakan pukul 7.30 masuk, masih saya terlambat, tetap ya seperti di awal tadi kita harus mencari solusinya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah hari ini? Nah, kita sudah di puncak segitiga restitusi tadi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya apa? Saya mulai besok tidak akan datang terlambat. Saya akan datang tepat waktu. Jika saya membantu ibu saya berjualan, saya akan bangun lebih pagi agar saya tidak terlambat. Dan jika saya tidak mengantuk, supaya tidak mengantuk, saya tidak tidur terlalu malam. Itu berarti dia besok sudah mulai, itu termasuk ke dalam apa rencana dia sudah, berarti kalau dia sudah melakukan rencana Bapak Guru hebat, berarti si anak ini tadi sudah tahu salahnya dan ingin merubah yang lebih baik. Dia akan melakukan, oh iya, saya kedepannya tidak boleh lagi datang terlambat tepat waktu, karena dengan kalau saya terlambat ibu guru pasti kecewa, pasti marah, karena sudah direncanakan dia besok tidak datang terlambat. Jika saya melakukannya, jika mengulanginya, ibu guru pasti marah dan kecewa. Bapak ibu guru hebat. Next, Bapak guru hebat ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, saya rasa ini sudah asik ya. Sehari-hari kita sering mengatakan, kalau kamu gak mau bersih-bersih, gak mau ngurus sama ibu, kamu mau dapat nilai bagus, ya kan? Gak asik. Saya rasa saya sendiri pun mengalami. Karena saya sebelum mengikuti CGP ini, saya jadi tahu ternyata itu gak efektif. Bapak guru hebat. Kalau kamu ngurus sama ibu, nilai kamu gak bagus, kamu mau naik kelas, itu termasuk ancaman. Bapak guru hebat, tidak boleh. Itu tidak efektif, merusak mental anak. Jadi anak itu tadi tertekan, akhirnya dia hanya karena ini nilai bagus, urut sama bukunya cepet-cepet, disuruh apa cepet-cepet, bagian tugas cepet-cepet, karena nilai bagus tidak efektif. Kita tidak boleh melakukannya. Semoga dengan adanya budaya positif, dengan saya menyebarkan budaya positif di UPTSD 01 Sri Rezeki ini, kita bisa mengimplementasikannya, kita bisa menerapkannya, mencontoh mana yang efektif, mana yang tidak efektif, baik dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang efektif untuk kita lakukan kepada anak, agar anak tidak tertekan. Sudah di rumah dimarah ibunya, nyampe sekolah dimarah ibu gurunya, tertekan tidak Bapak ibu guru kira-kira? Tertekan tidak? Iya, tertekan. Karena mental anak sudah nyampe rumah, sana beresin baju kamu, angkat jemuran dan sebagainya, dimarah-marah suruh belajar. Di sekolah sudah belajar tuntut harus suruh gurunya, sampai rumah gimana anak belum selesai, buka bukunya. Biar anak istirahat dulu Bapak guru hebat ya. Anak itu gak ada jeda lagi, disuruh ngapa-ngapain, akhirnya anak itu tadi kita tidak bisa terlalu menuntut anak ya. Sudah cukup, kita harus ada kasih jeda Bapak guru hebat ya. Tentu kita tahu mana waktu efektif untuk menyuruh anak belajar. Tidak mungkin dong anak pulang sekolah lapar, haus, ngantuk, capek, belum lepas pakaiannya tiba-tiba kamu tadi PR dapat ini, PR nggak? Dapat nilai berapa? Saya dapat nilainya, saya dapat nilai 0. Kok bisa 0? Udah di sekolah dimarah ibu gurunya, nyampe di rumah dimarah ibunya, itu jadi anak kayak mana? Akhirnya dia nggak ada kebebasan, masuk ke tadi kebutuhan yang ada di manusia. Dia tidak ada kesenangan, tidak ada kebebasan. Di akhirnya anak tersebut ya udah dia selalu tertekan, di sekolah diharuskan, di rumah diharuskan, nggak ada jeda. Begitu Bapak hebat, kita harus bisa tahu moodnya anak, nggak harus monoton begitu ya, sama anak itu dituntut habisan begitu ya. Next Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah ini pasti saya sendiri tidak asingnya. Ayo nak, jangan buat ibu marah, nanti ibu dimarah ke sekolah. Pasti sering ya, jangan melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita tadi sebagai posisi kontrol, sebagai teman, kita sampai ngomong ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, supaya tidak dimarahi atasan kita. Itu kita sampai mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena ada kita sama anak sebagai teman, begitu ya. Kita next Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk pembentukan
kelas itu satu kelas ini menyepakati nggak boleh datang tepat waktu, terus nggak boleh berantem, dan masih banyak lainnya Bapak Ibu hebat ya. Apalagi coba kesepakatan kelas itu apa saja? Selain itu ada yang bisa bantu kesepakatan kelas itu banyak ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh menyontek, betul. Terus apa lagi Bapak Ibu? Banyak kesepakatan kelas itu ya. Kita menyepakati antara guru dan murid. Kalau dia melanggar, kita tidak boleh melanggar hal tersebut ya. Keyakinan kelas kita lihat di sini ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal itu keseluruhan dan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kertas dan kelas. Maksudnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, betul. Yang keempat dan kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin di kelas kami sedang membuat keyakinan kelas. Ternyata anak-anak hebat sudah membuat. Saya membuat podcast, saya tempelkan di sebuah kantor. Nah, seperti ini Bapak Ibu juga gambarnya itu gambar kantor, kelihatan tidak ya? Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, kelihatan ya? Itu adalah karton. Saya tempelkan suatu posket atau kertas kecil. Ternyata Bapak Ibu hebat, anak-anak itu yang pertama kali ditulisnya ingin kelas nyaman, ingin kelas bersih, tapi kelasnya saja berantakan, kotor banyak sampahnya ya. Tapi mereka ingin. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, sepakat di dalam keyakinan kelas itu mereka meyakini satu hal, yaitu ingin kelas yang bersih, nyaman dan rapi. Saya sudah menerapkan ini Bapak Ibu hebat. Ternyata ini efektif. Dengan adanya keyakinan kelas ini, anak jadi tahu kita tempel di kantor di dinding ya. Oh iya, kalau kita melanggar konsekuensi dari keyakinan kelas tadi, kita sudah membuat keyakinan. Satu kelas ini sudah meyakini akan membuat kelasnya rapi dan bersih. Jadi tidak boleh melanggar dari keyakinan tersebut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa tidak? Pertanyaannya gini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu hanya ditulis, contoh peraturan kelas, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai sekolah. Nomor 3, membuat kelas nyaman dan bersih, tidak memukul teman, tidak mencontoh. Itu hanya sekedar tulisan. Kesepakatan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas datang tepat waktu itu kita harus yakini, kita kan sudah buat. Mereka yang membuat, siswa yang membuat kertas posket tadi ditempel di kantor, dia yang membuatnya untuk meyakini datang tepat waktu, terus kelas yang bersih, berpakaian sesuai aturan sekolah, seragam sekolah. Berarti dia harus karena dia sudah meyakini, dia harus menerapkannya di sekolah tersebut, di kelas tersebut. Bapak Ibu hebat ya. Kita next. Nah, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi tersebut? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan di awal, jika ada anak yang bermasalah, anak yang datang terlambat, masuk terlambat, tidak berseragam sesuai dengan peraturan sekolah, itu tadi masuk ke segitiga restitusi. Dia ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa sih menstabilkan identitas itu?
bahkan pandangan tersendiri. Dia ada faktornya. Kenapa tadi yang saya katakan di awal datang terlambat? Faktornya apa? Kita kan tanya dulu kenapa dia datangnya terlambat. Ternyata misalnya dia membantu ibunya berkemas-kemas bikin kue untuk jualan, itu termasuk faktor-faktor dan faktor pendorongnya tuh kenapa hal yang memicu anak tersebut datang terlambat, ya kan? Kita cari dulu titik permasalahan, kita tanya, baru kita tentukan solusinya. Begitu. Apa solusinya, ya? Begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan, ya kan? Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu hebat. Mengapa melakukan hal itu? Mengapa dia dapat terlambat, ya kan? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Bisa saja dia berangkat jam 10, ya kan? Namanya dia kebebasan, kesenangan, namanya anak, ya. Maksudnya, loh kok kamu pergi jam 10? Ya gimana dia baru bangun? Namanya anak, ya. Kita nggak bisa, maksudnya, ya dia mau kesenangan, kebebasan. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Begitu, ya. Nah, ini nanti ada cuplikan video, ya, Bapak Ibu. Menanyakan itu tadi masuk ke validasi tindakan salah. Yang ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori Kotler bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ibu gurunya ini menanyakan keyakinan kelas kita di awal tadi apa? Datang tepat waktu, berpakaian seragam sesuai peraturan di sekolah. Terus apa tadi yang terakhir? Menjaga kebersihan kelas maupun di sekolah. Nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama? Nilai apa yang disepakati bersama? Nilai kebajikan tadi, ya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kelas yang bekerjasama, berkolaboratif, bersih, nyaman, jujur. Nah, masuk lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang lebih baik. Ini ibu gurunya nanya ke siswa. Saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Ibu guru dia sudah punya rencana, ya, Bapak Guru hebat. Next. Oke, ternyata kita sudah sampai di ujung. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan cuplikan segitiga restitusi yang saya buat kemarin supaya Bapak Ibu bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, karena ada kendala teknis. Jadi kemarin saya akan menceritakan saja, ya, karena videonya tidak bisa ditampilkan. Mohon maaf Bapak Ibu hebat. Kemarin saya mempunyai kasus segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, saya memanggil seorang anak yang bernama Alipa. Dia ini kerap terlambat setelah masuk jam istirahat. Nah, saya panggil dia, saya mau duduk berdua. Nah, Alipa, ibu ingin tanya, kamu kenapa selalu datang terlambat? Alipa menjawab, iya Bu, tadi pas istirahat saya ngobrol mainan sama temen, kejar-kejaran, saking asiknya mainan, lupa jajan, lupa ke kantin si Alipa ini. Ternyata setelah jam masuk, Alipanya malah ke kantin. Bapak Ibu kira hebat, dia beli jajan karena dia lapar, karena dia udah saking asiknya bermain, dia lupa kalau sudah jam masuk istirahat. Akhirnya Alipanya terlambat. Bapak Ibu hebat. Nah, saya tidak tertarik dia salahnya apa. Saya lebih solusi. Saya tidak tertarik karena di CGP kita tidak tertarik masalahnya apa. Solusinya apa? Berarti dia mendahulukan agar dan setelah jam istirahat jajan dulu di kantin, baru bermain dengan teman-teman. Itu solusinya, dan bisa mengatur waktu. Kapan dia harus bermain, tidak harus sampai lupa waktu, karena di sekolah dia harus tahu waktu kapan bermain, kapan harus jajan, karena sebentar lagi dia akan masuk. Itu ternyata kasus yang pertama. Saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah
kepada masalah tersebut. Ingat ya Bapak Ibu guru hebat, di CGP calon guru penggerak ini kita tidak efektif menanyakan masalahnya. Kita tidak bisa langsung, nah kamu gini, tidak bisa. Kita harus mencari solusi, faktor kenapa semua dilakukan anak tersebut, baik dia berkelahi, dia datang terlambat, dia tidak jujur, itu ada faktor. Contoh, jika anak mencontek, faktornya tadi apa Bapak Ibu guru hebat? Ya karena dia tidak bisa, ya kan? Dia tidak bisa, dia tidak mampu mengerjakannya. Akhirnya dengan apa? Dia mencontek, datang terlambat, ya seperti itu karena dia tidak bisa mengontrol waktu. Dia padahal sudah mempunyai keyakinan kelas. Nah, kasus yang kedua ternyata saya mendapati kasus yang kedua ada 2 anak yang sedang ngobrol asik di belakang. Padahal siswa lain sedang presentasi di depan. Jadi menurut Bapak Ibu guru hebat, terganggu tidak presentasi tersebut? Terganggu tidak? Terganggu ya? Nah, terganggu jadi anak itu tidak fokus. Jadi akhirnya apa? Siswa yang lain tidak mendengarkan apa yang dipresentasikan. Setelah saya panggil, saya duduk berdua, masuk ke segitiga restitusi. Kamu tadi asik sekali ya Bu lihat pas ada siswa lain presentasi, kira-kira lagi ngobrolin apa sih? Ternyata si Ebil sama Ayu lagi ngobrol berdua di kelas. Ini Bu, Ayu itu kemarin kan ikut camping, si Ebil nggak ikut, malah Ebil nanya, asik loh Bu kemarin ngobrol. Kan bisa kan? Saya tanya, kan bisa nanti menjelaskannya, menceritakannya setelah istirahat. Ibu, Ebil sih ganggu saya, jadi saya cerita, tadinya saya fokus. Nah, apa titik permasalahannya? Kita tadi buat keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh mengganggu. Itu tadi ya Bapak Ibu hebat. Kita lebih ke solusinya. Jangan tanyakan masalahnya. Jangan selalu kamu ini tidak boleh. Kalimat-kalimat seperti itu tidak efektif Bapak Ibu guru hebat. Kita lebih ke solusinya. Baik. Rupanya kita sudah di penghujung ya Bapak Ibu guru hebat. Sudah, karena tadi ada kendala teknis sedikit, tidak bisa menampilkan video khasnya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu hebat ya, yang sudah saya jelaskan. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, sikap atau tutur yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat. Saya hanyalah manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, semoga sebelum saya akhiri, semoga modul budaya positif ini bisa kita terapkan di UPTS dan Kosmatu Sri Rezeki ini supaya tidak ada lagi hukuman Bapak Ibu hebat ya. Saya pikir apa sih Bapak Ibu hebat? Apa sih sekadar Bapak Ibu hebat? Supaya tidak ada hukuman di sekolah kita ya. Jadi jangan sampai ada hukuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.